أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأزواجنا وعماتنا وعماتنا وخالاتنا جميعا ورباتنا جميعا ومشايخنا وأستاذنا وعلمنا ومن سبيلنا ولينا وقف علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم بشر بالمغفرة والرحمة. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayati rabbihil kubra. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي عرج نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى العرش استوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكبرى وعلى آله وصحبه العلى. أما بعد فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang ulun muliakan para hadirin, para alim ulama dan guru-guru agama yang ulun hormati, para hadirin undangan hadirat sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Isra wa Mi'rajul sallallahu alaihi wasallam masjid ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Amin. Ulun atas nama pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj pada malam ini. Dan ulun juga mengucapkan ampun dan maaf seandainya dalam penyampaian ulun ada kesalahan, ada kekhilafan atau ada kada nyaman di dalam. Dan ulun juga ampun maaf dalam yang berjalan karena ulun bahasanya bahasa adanya aja.
belum kali bisa juga bahasa-bahasa mohon ampun kita ridho berkata berata atau dia. Dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj yang kita laksanakan setiap tahun, tak lain dan tak bukan karena kita ingin mengambil daripada pelajaran daripada kisah tersebut. Dan di sini ulun mengisahkan sebahagian, arti sebahagian mungkin ada yang tertinggal di dalam kitabnya. Karena ulun kisahkan kira-kira waktunya bisa panjang. Kejadian daripada Isra dan Mi'raj terjadinya 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW, dan sesudah meninggalnya istri Nabi yaitu Sayyidah Khadijah. Setelah sebulan kemudian meninggal paman beliau yang bernama Abu Thalib, yaitu orang yang memegang dan mempertahankan dan menjaga dan menjamin daripada dakwah Rasulullah SAW. Peringatan Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala berikan kepada kekasihnya karena tahun itu disebut dengan tahun amal husni, tahun duka cita, karena 2 orang yang paling disayangi oleh Nabi telah meninggal dunia. Adapun kejadiannya yaitu tersebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan Allah Ta'ala pada sedikit malam. Siapa yang dijalankannya adalah Nabi Muhammad SAW, mulai Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah ilal Masjidil Aqsa, ke tempat Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Tujuan apa Allah Ta'ala menjalankannya? Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kami daripada tanda-tanda kebesaran kami. Innahu, bahwasanya Allah yaitu orang yang as-sami' mendengar, al-basir melihat. Oleh karena Allah Ta'ala menyebutkan Isra itu di dalam Al-Quran, maka hukumnya kita wajib percaya kepadanya. Adapun arti daripada Mi'raj, yaitu Allah Ta'ala naikkan Nabi dari Baitul Maqdis ke langit yang ke-7 sampai ke Arash. Itu adalah Mi'rajnya Nabi SAW. Barang siapa yang percaya kepada Mi'raj, maka hukumnya adalah fasik. Kenapa? Karena tersebut di dalam hadis, di dalam Al-Quran ada. Adapun kejadiannya seperti di dalam kitab diceritakan, Allah Ta'ala menjalankan Nabi Muhammad mulai Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa, itu pada langsung. Artinya di dalam kitab diceritakan ada beberapa tempat yang dilalui oleh Rasulullah dulu, hanya sampai ke Baitul Maqdis tadi. Di antaranya belum disahkan di sini. Pada malam 27 bulan Rajab itu Allah Ta'ala menjalankan Nabi-Nya. Kisah di dalam kitabnya adalah ketika Nabi SAW istirahat berada di hijir Ismail, tiba-tiba datang 2 orang malaikat yaitu Jibril dan Mikail. Lalu keduanya membawa Nabi ke satu tempat masih di lokasi Baitullah tadi. Lalu Nabi dibaringkan, dipacul baju sidin, lalu dibelah dada sidin mulai bawah daripada tenggorokan sampai di atas pada pusat. Setelah dibelah, dibuka, diambillah hati Nabi Muhammad SAW.
Dan kejadian itu termasuk kejadian yang ada masuk daripada akal kita, itu adalah qudrat iradatnya Allah Ta'ala. Lalu hati Nabi diambil. Setelah diambil lalu dibersihi dengan air Zam-Zam. Habis dibersihi dengan air Zam-Zam, lalu malaikat Mikail membawa tistin. Tistin maknanya adalah satu mangkok atau bejana dari emas yang berisikan di situ pertama ada ilmu, ada sifat hilim, ada Islam, ada sifat yakin, dibuat ke dalam hati Nabi tadi lalu ditutup. Nah, itulah kejadian membelah dada Nabi pada waktu malam sebelum Isra dinaikkan. Kejadian daripada membelah dada Nabi itu sudah terjadi beberapa kali di dalam sejarah. Yang pertama ketika umur Sidin 4 tahun ketika berada di peliharaannya Halimatus Sa'diyah. Yang kedua ketika umur Sidin 10 tahun. Yang ketiga ketika Sidin berumur baligh 16 tahun. Yang keempat ketika Sidin diangkat menjadi Rasul. Yang kelima ketika Isra dan Mi'rajnya Nabi. Apakah Nabi itu dibersihi karena bersih? Bukan yang dimaksud kayak itu, tetapi yang dimaksud adalah menambah-nambah daripada kesucian dan kebersihannya hati Rasulullah SAW, seperti termuat di dalam Maulid Singkup Durar, walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Tetapi malaikat tadi menambah-nambah daripada kebersihan hati Nabi. Apa guru hikmahnya daripada kebersihan hati tadi? Apakah kita juga membersihi hati kita daripada sifat-sifat yang kada bagus? Kayak apa guru kita membersihi hati kita? Apakah kita meminum sabun? Kalau bahiran keluarnya kada, ya Allah. Nah, di dalam kitab dinyatakan untuk membersihkan hati daripada sifat-sifat yang kada baik di dalam hati, seperti apa sifat yang kada baik, yaitu ada sifat riba, ada sifat takabur, sombong, ada sifat apa lagi? Ada sifat hasad, iri dengki, ada lagi yang kada nyaman pada didengar, melihat orang nyaman, indah benar. Artinya apa yuk? Berarti ketujuh benar melihat orang sakit. Nah, itu kan termasuk ada bagus benar ya, termasuk sifat dan ada bagus benar. Jauh hendak-hendak orang baik, malah hendak orang ada baik. Itu naudzubillah min dzalik. Jadi kayak apa membersihkannya? Yaitu kalaunya di dalam kitab tauhid dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala supaya terhindar daripada sifat-sifat yang kada baik. Maklumlah kita kan manusia Allah Ta'ala berikan pertama ada akal, yang kedua ada nafsu. Jadi Allah Ta'ala jadikan manusia itu adalah pertengahan antara malaikat lawan binatang. Kalaunya manusia itu diberikan Allah Ta'ala akal dan nafsu, adapun binatang diberikan nafsu saja, adapun malaikat diberikan akal saja. Nah, lalu kedudukan manusia apabila akalnya mengalahkan daripada hawa nafsu, maka kedudukannya lebih mulia daripada malaikat. Apabila nafsunya tadi mengalahkan kepada akalnya, maka kedudukan manusia tersebut lebih jahat daripada binatang tadi. Coba kalau kita pikirkan lain, mana pembian maharagu udang gila lawan maharagu kambing, kan kambing ada apa? Ada pun maharagu manusia kan, tapi gila, kira-kira kan memilih mana? Baik maharagu kambing punya garing sebelah, mendulang jual. Tapi yang punya manusia kan orang gila. Otomatis tak usah mendengar orang gila. Pun maaf, pun kita boleh memilih seseorang
dosa urang jarang ada gejala gila, ingat tentang salamnya aja tuh kita udah terpikir sudah ibaratnya saya. Apalagi tadi itu kedudukan manusia di mata Allah Ta'ala. Ya. Kembali ke asal tadi. Jadi untuk membersihkan hati, banyak-banyak kita ingat lawan Allah Ta'ala di dalam hati, lawan banyak-banyak berzikir dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Sekali berzikir itu ibaratkan hati kita itu ada tagarnya, otomatis tagarnya tadi akan hilang. Itu untuk kita, untuk Nabi beda. Setelah itu lalu didatangkanlah seekor binatang borak ngarannya. Borak itu adalah binatang yang tak halus daripada kuda, terkenal daripada kambing, tapi bisa alar dan bisa terbang. Lalu Nabi berangkat dengan borak tadi dengan Jibril lawan Mikail. Satu riwayat Jibril sebelah kanan, Mikail sebelah kiri. Ada juga mengatakan yang memegang tali kakang daripada borak adalah Jibril, malaikat Mikail tadi di belakangnya. Lalu berangkatlah mereka nanti. Setelah berangkat beberapa masa dari Masjidil Haram Mekah, langsung menuju ke mana? Dalam perjalanan menuju ke Baitul Maqdis, tapi langsunglah ada di dalam kitab diceritakan. Yang pertama, ketika Nabi melalui sebuah tempat, disuruh oleh Jibril turun. Kita turunan di situ Muhammad. Nabi ini menurut saja, ayo. Lalu turun di satu tempat. Jadi Jibril, oh Muhammad. Maaflah, belum bikin seorang kajiannya kadang-kadang ya. Kadang Muhammad tadinya biasa panggilan oleh buntutnya aja dan disambat ya biasa. Lalu Nabi Muhammad turun, ya Jibril, ya Muhammad, sholli sembahyang olehmu di tempat ini. Lalu Nabi sembahyang. Berapa sembahyangnya? 2 rakaat. Nabi menurut saja untuk sembahyang, lalu berangkat pulang ke asal. Setelah berangkat, lalu Nabi bertakun, Jibril, tempat apakah ini? Kenapa jadi aku disuruh sembahyang di sini? Dan Jibril di tempat adalah yang bernama Thaibah. Thaibah itu adalah kota Madinah. Jadi Jibril, disinilah kena engkau berdiam, disinilah kena engkau dikuburkan dan wafat di sini, yaitu kota Madinah, tempatnya Nabi hijrah. Dan kita ambil seperti satu macam, yaitu perintahnya Jibril. Nabi kadang hendak membahas, tapi setelah melaksanakan hanya bertakun. Ini karena menjunjung perintah dan disebut dengan keikhlasan seseorang di dalam melaksanakan satu ibadah. Ada bertakun, kenapa? Ada apa? Tapi sesudah menggawi hanya bertakun, itu karena ikhlas. Belum tingkatan kisah arwah guru sekumpul tadi. Sidin menceritakan bab daripada ikhlas. Ketika Sidin disuruh oleh guru Sidin, yaitu Marina Sidin, guru Muhammad Saman Mulia, ajar guru Sidin, guru Saman, jai amalakan dengan ini untuk sembahyang baca 7 kali sampai 41 hari. Sembahyang jangan mengodok, pas waktunya lah. Sampai dia guru, nggih. Laksanakan Ada pernah bertakun dengan apa ini guru, apa khasiatnya guru, apa kelebihannya guru. Apabila kita memandang ke situ, otomatis sekarangnya ada ikhlas. Nah, Sidin setelah turun melaksanakan sampai 40 hari, lalu Sidin bertakun, ajar bertakun wajar, tapi sudah digawi. Itu nanggaran ikhlas tadi. Bertakun Sidin, oh guru, nampak ya. Ulun bertakun lampian, apa tujuan amalan yang ulun gawi tadi?
Nah 7 kali sesudah sembahyang sampai 40 hari. Jawaban marinya sini nama nang nyawa dapat napa? Nang nyawa dapat apa? Maka mendapat sidin kelebihannya nyaman, orang hati tenang, orang hati rezeki nyaman. Nah iya toh, dan itu derajat orang ikhlas. Jadi mun kita melaksanakan sebuah amal, niatakan supaya ikhlas, nawaitu lillahi ta'ala, saja aku melaksanakannya karena Allah Ta'ala. Mun kawalah, mun kawa mungkin hendak sarik toh berdiam saja musarik karena Allah Ta'ala. Insya Allah kata lawas sariknya. Mun kawa, kadang-kadang kita kadainya. Kembali ke asal tadi. Lalu Nabi melanjutkan perjalanan Nabi, dan perjalanan tadi disuruh pulang oleh Jibril untuk turun di sebuah tempat yang bernama Syajaratul Madyan, pohon Madyan. Tempat apakah itu? Nah, setelah disuruh turun sembahyang, sholli ya Muhammad, sembahyang pulang 2 rakaat. Itu bang, setelah turun sembahyang, hendak kita berangkat pulang, pergi lanjutkan perjalanan pulang. Biar Nabi tempat apa ini? Oh Jibril, itu adalah Syajaratul Madyan, tempat Nabi Musa bernaung ketika sedang diberat atau dicari oleh rombongan Fir'aun. Ambil berkat di situ 2 rakaat. Habis itu berangkat pulang Nabi dengan orang tadi. Kada lawas berangkat, suruh pulang, singgah pulang. Setelah singgah, sholli ya Muhammad, sembahyang pulang. Untuk sembahyang tuntung berangkat pulang. Sebelum berangkat bergabung Nabi, tempat apa ini hai Jibril? Ini adalah bukit atau Jabal Tursaina. Jabal Tursaina adalah tempat Nabi Musa berkata-kata, bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala sesuai di dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Sudah berangkat pulang Nabi. Habis berangkat pulang, sebagian kisahnya tadi itu disuruh ketika Nabi berangkat, lalu disuruh singgah pada satu tempat yang bernama Bethlehem. Lalu disuruh sembahyang pulang situ 2 rakaat. Setelah tuntung lalu Nabi bertanya, tempat apa ini Jibril? Ini namanya Bethlehem. Bethlehem adalah tempat kelahirannya Nabi Isa alaihi salam. Ambil berkat pulang di situ 2 rakaat tadi. Nah itu Pak, lalu melanjutkan kembali perjalanannya Nabi. Belum sampai lagi Maqdis nih. Belum sampai lagi. Nah itu Pak. Lalu Nabi melanjutkan perjalanan tadi, lalu sedikit mencium ada bau harum di sebuah tempat. Jar Nabi, oh Jibril, bau apa ini harum di sini nih? Oh itu Pak, itu adalah kisahnya. Dan Nabi ini kada sembahyang, kada tempat singgah cuma kada sembahyang. Ini adalah kuburannya Masyitoh. Masyitoh itu adalah anaknya Fir'aun, bininya nang terdahulu. Ketika itu Masyitoh mengucap Allah, Allah, Allah. Sekalinya ketahuan oleh Fir'aun, berarti kan ada di situ Tuhan. Selain pada aku ini kan jadi Tuhanmu. Kenapa jadi di sini lain pulang pada aku? Nah, akhirnya Masyitoh dihukum mati, dicampurkan ke dalam kawah dan penyala yang mengurang di situ. Habis itu lalu dikuburkan tempatnya, lalu timbul bau harum. Itulah kelemahannya Masyitoh tadi pada percaya lawan Fir'aun. Lalu Nabi melanjutkan perjalanannya pula. Nah, di sini Nabi, sebahagian daripada di dalam kitab diceritakan, Nabi melihat dengan satu kaum. Yang satu kaum tadi ada seorang laki-laki, di bawahnya di higanya ada seorang laki-laki juga.
Itu bang, sekalinya laki-laki yang berdiri tadi mengambil ke batu, itu batunya tadi dihantarkannya ke kepala seorang laki-laki yang diiganya sampai pecah rambut. Itu bang, batunya tadi terguleleng, ada hingga mengambil ke batu tadi, Allah Ta'ala kembali akan pulang kepala yang rambut tadi pecah tadi seperti sedia kala. Banyak ambil rambut dapatnya pulang pecah pula. Begitu kayak itu terus-terusan. Lalu Nabi bertakut lawan Jibril. Oh Jibril, siapa yang itu Jibril? Tuhan mana itu? Tuhan kaum yang mana? Yang itu kita lain pada yang lain gawiannya kita saja itu. Nah itu kan lalu Jibril mendahakan itu adalah orang satu kaum nah mereka itu melanggar daripada perintah Allah Ta'ala. Di dalam kitab dinyatakan adalah satu kaum yang berat kepala mereka itu daripada melaksanakan sembahyang, hukumannya yaitu dan kitab tadi. Lalu Nabi berlalu daripada satu kaum tadi tinggalkan Siti sudah ya melihat. Itu ada pulang Nabi melihat satu kaum, sebagiannya berkisahkan ada satu kaum yang disurungi disurungi makanan yaitu daging nang masak nang nyaman dan daging nang mentah nang buruk nang kada nyaman. Sekalinya seorang laki satu kaum tadi sekalinya memilih daging nang buruk nang pada nyaman dan membiarkan membuang daging nang nyaman tadi. Itu kan lalu jangan anehnya adanya nang nyaman kenapa jadi memakan nang pada nyaman. Nah lalu jar Nabi siapa bilang itu jarnya itu adalah satu kaum daripada umat engkau akan datang. Inya ada aja misi bini di rumah, nang halal, nang bagus, nang baik, tapi inya ada memakainya, tapi malah dia turun mencari bebinian nang haram. Nang mana nang lelaki yang mencari nang lain pada bininya, nang bebinian mencari laki nang lain daripada lakinya. Jadi bahasa ini ngarannya selingkuh. Oh guru kenapa jadi terjadi selingkuh guru? Nah kalinya kamu jawab lain. Kalau ulun bahas kisah orang selingkuh itu karena pertama ilmunya kadada, dan kedua karena ia kadang merasa bahagia lawan bininya. Itu yang terjadi gaya itu tadi. Maka ya apa guru ya, jalan solusinya kayak apa? Kita itu disuruh menerima ketentuan Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya dan memelihara daripada amanah yang diberikan oleh Allah Ta'ala tadi. Itu kebiasaan yang terjadi ya kan? Yang dilihat Nabi tadi sekalinya memang dasar kejadian ya na'udzubillah min zali ya. Belum pernah mendengar kisah di Jakarta. Yang tahulah Jakarta sebelah Istanbul sedikit toh. Di Jakarta itu ketika itu tahun berapa belum pernah ke situ lah, sekitar tahun 97-98 waktu belum jadi gelandang ibu kota Jakarta semua. Itu sekalinya masyarakat Jakarta apabila kai ke bisi simpanan kebinian garis miring bisi bini atau bisi simpanan kebinian ini kadang-kala bisi jual lalakian. Nah berarti ngarannya pembalasan si pitung iya kan. Nah itu Jakarta lalu terjadilah banjir dan menghabiskan ibu kota kurang lebih sealaman waktu itulah Allah Ta'ala berikan musibah yang luar biasa untuk Jakarta. Bejatnya gawe
gawian. Apabila jangan lagi ada bisi simpanan nang ini ada juga bisi simpanan rumah ya. Mudah-mudahan lah kita jangan sampai saja itu ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah jangan sampai tadi. Itu satu kaum yang disampaikan kepada Nabi tadi. Kemudian Nabi pulang melihat akan terus Tolong Sidin melihat sebahagian Nabi pulang melalui ketika Sidin melaksanakan perjalanan tadi ada yang mengiau sebelah kanan, oh Muhammad ya, tapi Nabi kadang mengherani dan kadang memalingi, dilihatkan aja sudah lalu berlalu. Setelah berlalu Nabi tetap lawan Jibril. Oh Jibril siapa namanya ya aku tadi? Jibril itu orang Yahudi badai. Apabila Yahudi tadi ikam mengherani, misalnya umat ikam kan bisa jadi Yahudi itu pulang ya ajar Nabi sudah. Lalu Sidin berlalu pulang, ada pulang namanya Yau sebelah kiri, tapi sebelah kanan, di sebelah kiri. Oh Muhammad, ya Muhammad, yang beliau pulang, Nabi kita mengherani. Itu kan setelah berlalu, lalu Nabi tetap lawan Jibril. Siapa itu Jibril? Itu orang Nasrani bukan orang Kristen. Yang di dalam Al-Quran ada Allah, walan taradu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa maknanya bro? Sekali-kali tiada suka orang-orang Nasrani, orang Yahudi, kecuali kita mengikuti kepada agama mereka ikut. Lalu nanti kita menyeruakan sudah berlalu. Begitu pulang setelah berlalu, lalu sekalinya pas Nabi tadi berhadapan, ada yang mengiau, oh Muhammad, ya hati bang aku nih, Begitu kan Nabi kita menjadi datang situ. Itu kan lalu kita siapkan itu Jibril. Gulangnya buah ini sudah. Tapi pakaian galangnya, galang amasnya hibrak dari tangan sampai ke siku, dua belahnya pulang. Di sini pulang modelnya, itu pulang apa lagi ini? Hibrak kalungnya, rantai jukung. Saling gonolan. Itu pulang galang batisnya. Anunya, luar biasa. Tapi nini. Itu kan, jadi sudah dikatakan kadang menoleh Nabi tadi. Lalu Nabi kata, siapa itu Jibril? Jadinya itu adalah dunia penuh dengan perhiasan dan macam-macam isinya. Seandainya engkau Muhammad yang berpaling kepada dunia, niscaya umat ikam tidak mengutamakan dunia daripada akhiratnya tadi. Itu kan lalu Nabi berlalu tinggalkan tadi. Sekalinya terdapat orang tua lelakian, tapi beginian, tapi itu orang tua lelakian. Mat. Nabi kata meherani. Nah, setelah berlalu, sekalinya siapa itu? Siapa itu Jibril? Itu iblis. Betul? Itu baru iblis itu datunya syaitan, guru itu maksudnya bukannya menyebut orangnya, tapi gawiannya ya kan. Jadi dipadahkan untuk mengetahui apakah itu iblis apakah kata itu kita saring dulu perintahnya apa. Apabila menyuruh kepada kejahatan, berarti karena iblis tadi. Kita kadang melihat, cuma bisa kita tersurat di dalam hati tadi. Mana Pak amalannya guru supaya jangan diganggu dari iblis? Banyak berzikir lawan Allah Taala. Kenapa di dalam hadis ada dinyatakan hadis Abi Jamrah, apabila seseorang azan atau biasa dilanggar lah atau di masjid Allahu Akbar, itu iblis bukahan
Kemananya bukahnya? Sampai ke tempat yang kadang-kadang orang lagi urang Pak. Berarti kalimat Allah itu mulainya bukahkan. Ketika bang bukah di mana tempat yang kadang-kadang orang bang di situnya tadi, demikian berhidup dulu. Setelah orang bang tutup, datang pulangnya. Habis datang, ajarnya lelek sana, lelek sini. Lalu komat pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka pulang. Tutup, la ilaha illallah. Jadi maksud suku bagum. Rahimahullah. Rapat kangsap. Ini kita kata apa-apa lah. Ada corona ya Allah. Nah itu kan ketika sembahyangan datang si iblis tadi, lalu inya masuk ke masing-masing seseorang tadi, mengganggu seluruh konsentrasinya. Nah itu kan lalu timbullah ketika sembahyang itu macam-macam jalan. Belum boleh mengkada ingat mata kunci kuning kau sembahyang kian ingat Pak. Apa berarti namanya? Betul-betul lagi. Lalu jemaah awalnya, jangan sembahyang itu ada yang 3 rakaat, ada yang 3, asalnya 4 3, asalnya 4 5. Nah, ya tak gawian siapa? Iblis tadi. Jadi rahasianya apa Guru? Kalau kita banyak ingat Allah Taala di dalam hati, ternyata dululah di dalam hati ada bizikrillah tatma'innul qulub, insyaallah selamat daripada gangguan atau godaannya tadi. Itu Bang, Nabi berlalu daripada iblis tadi. Itu Bang, habis sudah daripada iblis tadi, lalu Nabi sampailah ke tempat yang bernama Baitul Maqdis. Lalu Nabi tadi di situ tadi sembahyang 2 rakaat. Habis itu sih menunggu ada berapa lawas datang adalah rohnya Nabi dan Rasul mendahulu, 4 jiwa sembahyang di Baitul Maqdis tadi. Setelah tutup sembahyang, lalu Nabi disuruhi, yaitu ada 3 minuman. Wafi satu riwayat ada 2 minuman. Yang pertama adalah air putih, yang kedua adalah air susu, yang ketiga adalah air ber atau minuman arak, arak tadi. Lalu Nabi disuruh 3 macam, memilih sidin banyu susu. Nah itu Bang, setelah sidin minum haus tadi cuma ada habis, tinggal separuh. Mana kalau tinggal separuh, lalu dari Jibril, engkau Muhammad memilih daripada fitrah kebersihan daripada umat kita. Alhamdulillah. Cuma sayang kenapa ada dihabiskan baju susunya dari Jibril. Kenapa gerang? Ya Nabi mungkin dihabiskan. Apabila kamu habiskan tadi, maka umat kita Muhammad masuk surga dengan seberataan. Nah, baca Nabi sini dah kuasai bulan bahasa dan Jibril sudah terlambat. Awalnya sudah. Dulu tadi, masalah Arab tadi Bang Guru. Nah, yang hanya Nabi memilih daripada minuman Arab atau bir, saja umat kita ini kayak pada umat Nabi ini bisa banyak orang jadi pemabuk ya Pak. Kalau usah sih memilih ada dengan mabuk. Nah sekarang ulun bahas pada masalah kenapa seseorang jadi meminum minuman bir atau memabukkan tadi itu bahari bir dulu ini obat apa gerak pasti nama memabukkan. Alasannya kenapa ulun kisahkan kawan dia. Seseorang yang meminum bir atau meminum obat yaitu untuk menenangkan pikirannya daripada sebuah masalah yang telah menimpa dirinya. Apabila seseorang tadi kawal mengatasi masalahnya, insya Allah dia akan obat dan akan meminum bir. Jadi ulun lepasan
yang isi masalah tolong dimusyawaratakan, dicarikan jalan keluarnya, insya Allah ada mabuk. Pikirannya dengan mabuk tadi hilang masalah, padahal sementara ini mabuk aja sudah mabuk tetap masalahnya ada. Kenapa? Karena dia kadang mencari solusi untuk masalah tersebut. Itu yang terjadi. Masalahnya macam-macam. Ada berduit, dikira minum bir itu berduit lah hitungnya. Ada juga itu yang terjadi dengan ulun kamu daripada kawan ulun yang mengaku, kenapa jadi minum bir? Alasannya kenapa? Usang dari rumah banyak isi masalah, mana ada berwarnai, mana ada berduit, ketika namanya terus numpang dulu ke lapangan terbang benar. Kalau kita sebotol, lagi habis itu habis sebut dulu dikiranya banyak kulit ke rumah, banyak sudah api sudah sadar, tetapi ada bini di rumah, tetapi ada masalah ada dapat mencari jalan keluarnya. Itu yang menjadikan seseorang tadi minum bir tadi. Itu tadi kisahnya bir. Lalu Nabi bilang dibawa oleh malaikat Jibril kemana dulu? Lalu Mi'raj dari Baitul Maqdis, lalu dibawa ke menuju langit yang ketujuh, ya kan? Yang pertama, langit pertama. Nah, siapa mengkobarkan ini? Jibril. Jibril, assalamualaikum. Atuh. Ya. Jadi jangan pernah ditanya, siapa? Top siapa? Aku Jibril. Oh Jibril, lawan siapa? Lawan Muhammad. Apakah diutus? Aku diutus. Yohana naiknya dibuka. Terdapat lawan siapa? Lawan Nabi Adam. Ya Nabi Adam, marhaban bi bani Saleh wal Nabi Saleh. Selamat datang hai anak Nabi Saleh, keturunan Nabi Adam. Nabi Adam di langit pertama. Ini yang disebut dengan Abul Bashar, abah daripada seluruh manusia. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menjadikan khalifah yang pertama adalah Nabi Adam, ya kan? Baiklah, si Hawa itu bini Nabi Adam dijadikan daripada tulang rusuknya Nabi Adam dan sebelah kiri. Baiklah, tulang rusuknya bengkok pulang. Diambil sebuting, tapi hingga besok harinya jadilah Siti Hawa. Kisahnya kejadian daripada Siti Hawa tadi. Jadi meminatui lelaki kebiniannya, inti tulang rusuk ini berapa? Apabila 7 lelakian, apabila 8 kebinian. Kalau sulit banget meminatui ini perlu kira kebinian, misalnya mencong. Maka rambutnya panjang, utang di luar, ke jalan kayak sekalinya. Kayak peminatuinya tadi, sekalinya di tulang rusuk tadi. Itu bisa Nabi Adam tadi. Yaitu Nabi melanjutkan pulang naik ke langit yang kedua. Terdapat lawan siapa? Nabi Yahya lawan Nabi Isa lawan Nabi Yahya. Terdapat langit yang kedua. Langit ketiga terdapat lawan Nabi Yusuf. Pernah yang mendengar kisah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu dikenal dengan kebungasan Nabi Yusuf. Kebungasan Nabi Yusuf bagaikan bulan purnama malam 14-15. Dia bagaikan matahari termemilih, ya. Artinya apabila memandang tuh bungasnya. Cuma Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya Nabi Yusuf itu diberikan kebungasan separuh atau setengah daripada kebungasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Nabi Muhammad terdapat kisah kebungasan Nabi. Cuma yang dikisahkan di dalam kitab adalah Abah Sidin yang bergerak
Abdullah itu pembungkasnya di antara anak-anaknya Abdul Muttalib, dan paling disayangi oleh Abdul Muttalib adalah Abdullah. Ketika umur Abdullah 18 tahun, kelihatan pembungkasnya tadi. Sampai-sampai dalam kitab diceritakan banyak benar beginian yang hendak ketika kepada hendak. Apabila dia tahu lalu Abdullah lalu di muka jalanan, otomatis pada-padanya beginian itu adalah pura-pura bersesaku, adalah pura-pura menjatuh kapasan, adalah pura-pura membersih kaca. Penuh harap soalnya tadi manakala Abdul Muttalib mengawinkan Abdullah dengan Aminah, itu 40 hitung beginian mati terkajut. Itu kelebihannya Abdullah bercerita kehumasannya abah daripada Nabi. Aminah itu siapa gerak bro? Aminah itu adalah mamanya Nabi. Apa lawan Abdullah bro? Sekalinya diteliti, Aminah itu adalah pangkatnya Acil oleh Abdullah, sepupu oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib katanya Abdullah tadi bersepupu 3 kali. Lawan siapa? Lawan Aminah. Dikawinkan sepupu 3 kali lawan anak seorang pengarang Abdullah. Kurang bahari dijodohan. Wah ini bang guru, wah ini kita sebagai orang tua pada kawan menjodohkan, cuma membimbing dan menganjurkan. Namun ketujuh, alhamdulillah mun kada yang ada kawan. Kenapa bro? Bisa minggat. Lainnya kisah orang bahari kawan wayahi ini. Jadi Abdullah tadi manggih ayuh bahagi ayo biar kami akan turun asal begini aja ada apa itu bisa daripada kebungkasan abahnya Nabi antara Abdullah. Lalu Nabi pulang melanjutkan perjalanannya sampai langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Habis Nabi Idris kan, dan Nabi Idris marhaban bin Nabi Shalih wal Akhir Shalih. Lalu Nabi melanjutkan pulang perjalanannya kepada langit yang kelima, terdapat kaum Nabi Harun. Di dalam kita diceritakan Nabi Harun itu berjanggut panjang, tapi janggutnya itu putih, di atasnya, di bawahnya hiram. Di atasnya ini putih, di bawahnya hiram. Punya ini kita kan bingung kenapa tuh banyak aja semir ya Allah. Jalan. Sekalinya kenapa jadi di sininya putih, bawahnya hiram? Itu kejadiannya kayak ini. Sekalinya Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Musa dengan tongkat sidin apabila dirampas menjadi ular. Dan sebutinnya adalah tangan sidin apabila dimasukkan ke baju, dikeluarkan timbullah cahaya putih. Tangannya mini tadi dan mencapai lawan janggut Nabi Harun tadi, lalu putih sebelahnya hilang. Itu kisahnya di dalam kitab. Lalu pulang Nabi sudah terdapat Nabi Harun, dan Nabi Harun selamat datang Nabi yang saleh, selamat datang hai saudaraku yang saleh, ya kan. Lalu Nabi meneruskan kepada langit yang keenam terdapat lawan Nabi Musa. Banyak terdapat Nabi Musa, dan Nabi Musa marhaban Nabi Shalih wal Akhir Shalih. Lalu Nabi berlalu menuju ke langit kemana? Yang ketujuh. Nabi Musa manakala ditinggalkannya Nabi tadi menangis sorongan, menangis. Jadi kita, kenapa Musa jadi menangis? Ada bapak ngampuni, artinya jadi aku menangis deh. Kan tahu lah nama Nabi yang diutus lebih daripada aku umatnya masuk surga banyak daripada umatku. Itu je Nabi kisahkan oleh Nabi Musa tadi. Lalu Nabi melanjutkan perjalanan sampai ke langit yang ketujuh terdapat lawan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim marhaban bin Ibni Shalih dengan anak keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad tadi. Lalu dia Nabi Ibrahim, oh Muhammad, aku kirim salam lah lawan umat
Padahal kata Allah mengatakan bahwasanya di surga itu tanahnya subur-subur, apapun yang ditanam, insya Allah pasti tumbuh di sana. Jadi Nabi nampak tanaman surga. Pun kita bertanamkan dulu, berarti bacakan masuk. Nah di sini ada amalannya yaitu satu riwayat dikatakan banyak-banyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Itu menjadi tanaman surga. Mun pian kada tapi beruit, mun rezeki pina surut, mun pina kada nyaman, banyak-banyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Itu di dalam kitab dinyatakan kelebihan daripada la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata 100 atau lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Itu kalimat adalah kalimat pasrah, kalimat penyerahan hamba kepada Allah Ta'ala. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Ta'ala juga yang memberikan kekuatan tadi. Itu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Dan pula Nabi masuk dengan tanaman surga adalah membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pas saya sambungannya la haula wala quwwata illa billah tadi. Mungkin dalam hadis Imam Muslim itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar apabila ditimbang di dalam timbangan mizannya amal kebaikan itu pasti melebihi daripada yang lainnya. Misalnya ke amal jahatnya itu banyak pula, ada yang amalnya subhanallah tadi, maka akan menimbulkan kelebihan lebih daripada yang lain. Menjadi amal kebaikan yang banyak. Itu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Habis itu Bang, lalu Nabi ada juga satu riwayat Nabi ditampaykan surga, masih di langit ke-7 nanti. Surga. Apa guru dalam surga? Guru kan hendak berkisah-kisah surga. Kenapa guru jar? Apa punya berkisah-kisah surga rasanya membarat, rasa sorong masuk surga. Berkisah neraka rasa urang. Itulah biasanya lah ya Allah. Dalam surga itu ada nama guru mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Apa yang tersirat ke dalam hati, tersurat ke curah, langsung ada barangnya. Itulah di dalam surga. Lalu jawab Nabi, aku melihat ada pintu surga itu bertulisan apa as-sadaqatu bi'ashri amthaliha wal qardu bisab'i asyara amthaliha. Nah, apa maknanya guru? Di pintu surga bertulisan bermula bersedekah itu pahalanya 10 kali. Ampun yang mau utangi itu pahalanya 17 kali. Jadi jangan Nabi, mau utangi banyak pahalanya lah daripada memberi ini Jibril. Wah, nyamannya. Kenapa? Nah, timbul. Kenapa sekalian dari Jibril? Kalau orang memberi dan kita itu belum tentunya memerlukan. Tapi kalau orang berutang pastinya bahagia. Nah itu soalnya pahalanya mengutangnya lebih besar daripada memberi. Nah jernam apik, itu juga baru tetap. Soalnya duit ada berguna, pahalanya ganal. Ya orang apik dia 1.000 tapi ikhlas. Daripada 10.000 tapi kada ikhlas. Nang bagus padaku 10.000 tapi ikhlas. Tapi guru apabila amalnya 1.000 2.000 tuh ikhlas banget guru. Tapi sudah nang 50 tuh ada kayak gitu. Itu kebiasaan jalannya nafsu manusia ya. Guru adalah amalan guru supaya menghilangi nafsu di jalan kami atau macam-macam guru. Di dalam Al-Quran, wa amma man khaba maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Dalam Quran menahan daripada hawa nafsu itu dianjurkan daripada melurusakannya. Kenapa? Karena hawa nafsu biasanya ketuju kepada yang kada baik.
Itu biasanya hawa nafsu. Lalu caranya apa? Menghindari atau mengurangi mahawar daripada hawa nafsu kayak apa bro? Di dalam kitab tasawuf itu dibawa dengan berpuasa. Inti daripada puasa apa bro? Menahan diri daripada ada baik lalu mengurangi daripada macam-macam kehancuran. Tapi gagal guru programnya gagal. Apabila sudah puasa habis setengah hari macam-macam timbulan. Kalau gini Ramadan parapat akan apa lain? Nah itulah sudah ketentuannya tadi. Dan sepentingnya lagi guru mengurangi daripada hawa nafsu, mengingat kepada kematian. Jawab Nabi untuk nahi tutup an ziyaratil qabri fazuruha. Dahulu aku melarang kamu ziarah ke kubur, wayah ini ziarahi oleh wafat kubur. Itu menjadi sebuah i'tibar belajar. Karena aku mati jualai sampai-sampai kita fardu kifayah lewat orang mati supaya apa? Supaya kita sadar bahwasanya kita tidak hidup selamanya. Jadi bagian kematian itu bagus supaya hawa nafsu berkurangkan. Biar kada gampang yang isu mantan kawin kan bisa kada jadi. Tapi jadi itu tadi mengurangi daripada hawa nafsu tadi ya. Entah itu bang sudah tadi dalam surga melihat dalam neraka tadi macam-macam siksaan Allah Taala tanpa yang kepada Nabi melalui Jibril tadi. Entah itu bang lalu Nabi dibawa kemana? Ke aras. Apa? Hendak mendapat Allah Taala Jibril. Aku ingat sini Jakarta mengawali jika menjalan langsung ke sana kepada kawalan kita ini jalannya Nabi mata lalunya apa itu maka mulai di Mekah sampai ini kawan aja bisa sampai ke atas ada lagi lah sorong aja lah apa bisa lah. Nah jalannya Jibril aku pada sambung apabila aku melanjutkan alamnya ke arah sana maka hancurlah diriku ini mati ada lagi. Aku kita ayo lalu Nabi ke aras nanti mendapat dan Allah Taala di dalam Sintuturah ada dikatakan Maulid Hamsi itu namanya Asyhadu fi hadzatillah. Zat Allah Taala bertemu dengan zatnya Nabi Muhammad dan nurun ala nurun. Sesudah pendapatan Allah Taala memujikan Allah Taala sesudah kami sampaikan, lalu Allah Taala mewajibkan kepada umatnya Nabi sembahyang 50 kali dalam sehari semalam. Dan Nabi ulul terima turun Nabi membawa kewajiban tadi. Ada tahun malaikat adalah tahun Nabi Musa. Dan Nabi Musa ribat memberikan bawa dari Allah Taala. Dan Nabi mendapat aku diwajibkan umatku 50 kali sembahyang dalam sehari semalam. Dan Nabi Musa boleh ketika Allah Taala minta kurangi akan di umat ikan pada sanggup ketika itu halus-halus umatku gondok-gondok pun aja soalnya pada kawin dari minta kita dikurangi dari 40 di ulang berdapat ulang Allah Taala dikurangi berapa menguranginya 5 satu riwayat 10 satu riwayat 5. Nah amunnya 5 sampai 9 kali Nabi membuli kepada Allah Taala bagi sudah dikurangi 5 45 yang Musa dan Nabi Musa lagi minta bulan kulit sampai ketika 5 kali sembahyang dalam sehari semalaman sudah diterima dan Nabi Musa minta lagi dan Nabi bangga kebanyakan. Lalu ada suara dan Allah Taala telah aku luluskan akan kewajibanku kepada umat dan aku balas 1 dibalas dengan 10 1 kali sembahyang pahalanya 10 sehari semalaman berapa? 5 kali maka sama dengan 50 kali di dalam sehari semalaman. Tadi pahalanya nanti 50 sembahyangnya 5 dan Allah Taala sudah memadamkan barang siapa mencita-cita akan kebaikan lalu inya kada menggawi maka dapat pahala 1. Barang siapa mencita-cita akan kebaikan dan inya melaksanakan kebaikan tersebut dapat pahala 10. Baik bukan barang siapa mencita-cita akan kejahatan berbuat dosa tapi kada menggawi kada dicatat. Barang siapa mencita-cita kejahatan lalu dia menggawi 2
maka akan dicatat satu wajah. Berarti kayak apa hukum Allah Ta'ala menentukan kepada umatnya Nabi tadi. Kalau kita tuh sudah catatannya kayak itu, ya kalau banyak berisi dosa besar kemaluan. Ibaratnya nilai Allah Ta'ala sudah menentukan kayak itu tadi. Itu Bang, lalu Nabi menerima tadi. Sudah ya ayuhan diterima sembahyang tadi Allah. Itu Bang, lalu Nabi turun. Dapat orang nanti Jibril pulang ke alam dunia tadi dari langit pertama sampai mulai langit ke-7 sampai ke-1 sampai tadi ke Makkah sampai ke Makkah tadi. Baik Bang, lalu Sidin masuk berangkat apa? Habis itu Bang subuh bangun. Nah, Jibril mengajari kepada Nabi caranya sembahyang. Setelah itu siang hari lalu Nabi berkiamat lawan sebelah orang di Mekah. Apa nanti kisah sini? Aku malam tadi diseruakan dijalankan oleh Allah Ta'ala dan mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Yang mendengar orang-orang kafir ia juga jalannya Abu Jahal. Lainnya karena selanjutnya gitu kan jadi kumpul-kumpul kayak ini korban aja. Nah, udah pada percaya nanti saya nyawa. Jadi jalannya Abu Bakar mendengar aku percaya mati kawan ikan. Lalu bergelarlah Abu Bakar menjadi Abu Bakar As-Siddiq, maknanya orang yang membenarkan. Dan Abu Bakar 10 kali daripada yang ini aku percaya. Kenapa? Karena Muhammad itu dijalankan. Karena Muhammad tak datang. Berapa jarak antara Baitul Maqdis lawan Masjidil Haram? Ya buat ahli atau tujuh berjalanan itu kalau yang muda dipukul di muridnya laju. Itu perjalanannya sebulan hanya sampai ke Baitul Maqdis. Itu udah laju tuh sudah. Udah laju tuh. Itu yang bahasa kitanya habis gas lah. Habis gas ya sebulan perjalanan ikan padahal malam tadi makai bagi negara percaya makai asal kayu banget hujan. Nah itu tadi. Itu Bang jangan tetap aku percaya. Kenapa? Allah Ta'ala dan menghendaki Allah Ta'ala dan bukannya Muhammadnya, bukan Nabi Muhammadnya, ada Allah Ta'ala dan menghendaki perjalanan tersebut. Jadi kesimpulannya apa? Kita ini diwajibkan sembahyang 5 kali di sehari semalam. Guru supaya sembahyang itu khusyuk itu kayak apa guru? Sembahyang supaya khusyuk itu ada derajatnya masing-masing dalam Al-Quran. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Khusyuk itu ada beberapa macam. Derajat yang paling rendah dan paling rendah bagi orang awam yaitu sembahyangnya itu cukup pas. Misalnya dia sembahyang maghrib 3 rakaat 2. Sembahyang dia isya 4 rakaat 2, berarti ngarannya khusyuk. Nah kadang kemudian sembahyang maghribnya 3 sembahyang 4, berarti ada khusyuk. Itu derajat paling rendah untuk orang-orang tingkatan awam tadi. Ada 3 tingkatannya untuk derajat orang yang awam kayak itu tadi. Ada pun orang yang di tengah-tengah pertengahan, seluruh konsentrasinya ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala. Supaya ulun kawa konsentrasi itu biar pahami daripada bacaan-bacaan yang kita baca, itulah kita pahami. Lalu seolah-olah kita ini berpandir lawan Allah Ta'ala melalui bahasa yang dipahami daripada bacaan tadi. Itu yang menjadikan seseorang khusyuk tadi. Jadi yang pertengahan tingkatannya seluruh konsentrasinya khusus kepada Allah Ta'ala. Apabila ada timbul yang lain, batal sembahyangnya. Itu yang tingkatannya di tengah-tengah. Kalau kita sembahyang ya tadi, oke, kalau keingatan yang lain, pulihkan kembalian ke sembahyang pulang. Banyaknya itu pulang ke sembahyang. Insya Allah mau untuk khusyuk.
Itu jadi caranya. Namun yang tingkatan yang lebih utama itu orang kada merasa lagi sembahyang. Kenapa? Karena dianggapnya sudah Allah Taala urusnya dan kurang maksiat atau kurang jazab, kurang sudah menjadi Allahu Akbar ajarnya 2 jam di berdirinya ya. Itu karena kawan yang lain ikut imamnya lah. Orang itu kemudian Allahu Akbar rukuk sejam bulan rukuknya maka juga di belakangnya. Itu khusus khusus kita kata kaum parti tadi. Biasanya orang tuh sebenarnya ada di pada orang kita. Amunnya ini pas baliknya kalau ada jadi makmumnya akan menjadi imam. Nah itu mudah-mudahan khusus tadi sembahyang yang kayak itu. Jadi derajat kita kayak itu tadi. Itu bilang apa guru perbedaannya sembahyang tadi antara berjamaah lawan kada. Hadis Nabi menyatakan sholatul jamaah turun di sholatul fardhi. Sembahyang berjamaah lebih afdal daripada sembahyang soroman dengan pahalanya 27 derajat. Apabila nyata, nah di dalam kita dinyatakan Allah Ta'ala akan menerima sembahyang seseorang apabila ia ingat dan Allah Ta'ala di dalam sembahyang itu. Apa yang kita sembahyangnya 4 rakaat, samanya 2 rakaat yang ingat, 2-nya kada, berarti 2-nya ada diterima. Itu sembahyangnya sorongan. Namun di sembahyang keimaman kan pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Walaupun mengelamun selanggaran, walaupun kisah arwah abah guru itu misalkan ada orang jadi sembahyang dilanggar di imaman selanggaran tadi ingat Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tetap menerima. Bagaimana untuk salam imam bertakun lawan makmum. Makmum pas sejaah berarti karena akurat boleh pas sejaah. Jadi jangan makmum di belakang rasa-rasanya pas saja. Kita ikutkan jangan makmum di pucuk. Ayah mulai bertanam sampai mengatap. Ayah ini baru mulai mengatap sudah salah. Itu pun jangan buruk tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ia berjamaah itu pahalanya bisa sembahyang. Yaitu bilang apabila seseorang melaksanakan perintah sembahyang tadi, maka Allah Ta'ala berikan ketenangan di dalam hatinya. Ini yang disebut dengan ketenangan jiwa. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Intinya sembahyang. Mengkadar kan guru dipullah segala-galanya yang ada nyaman, usang, pusing, pesing ya. Adanya kena penyari, kena apalagi kena merimbat, berpamir, kena pindah kasar, itu ya biasanya ada sembah lawan guru kesamarnya. Amalan supaya rezeki nyaman, amalan supaya nyaman rezeki itu yaitu melaksanakan sembahyang. Dulu ada pemuya, dulu ditakuni orang, mana koni ibu-ibu, guru betakun yang guru lah, apa jurul? Ulun ini si laki kada sembahyang guru ay, baik tukang tak berminta wujudlah turun nih bisi laki-laki kada sembahyang wujudlah berarti orang yang kada sembahyang itu murtad punya murtad apa ulun begaul lawan laki ulun berarti ulun begaul sebentar itu zina hukumnya gurunya kemudian ulun menjawab kayak mana nah ini dia sudah nih ada jawabannya sekalinya kita pian takuni lagi pian dulu lah. Aku ini lagi piannya di rumah. Abahnya. Kenapa gerak pian ini jadi kada sembahyang? Apabila jawabannya kayak ini, aku ini jadi kada sembahyang, aku ini koler. Aku ini kada sembahyang. Aku ini hanya koler aja berarti masih Islam, jadi dia kan bapak selamat malam. Tapi jawabannya kenapa dia dari sembahyang itu kan wajib, kalau aku sudah tamat sembahyang, nah bisa jadi orang pengarannya
murtad itu terjadi dirun hukumnya zina. Cuma jangan kesaran kayak itu dulu. Karena jawabannya ya, itu jawabannya tadi. Pada masalah ibadah kita umat Islam, Allah Ta'ala mewajibkan di dalam rukun Islam yaitu ada 5. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah sembahyang, dan ketiga puasa itu pun sampai bulannya. Adapun berzakat pun berduit, adapun untuk tolak haji itu pun ada duit dan kemampuan. Kehidupan berwajib dan bertolak haji itu untuk kurang rumah ada kawan, otomatis ada berarti yang kita laksanakan cuma sembahyang dan baca 2 kalimat syahadat tadi dan menjadikan ketenangan seseorang. Di dalam hadis belum dinyatakan amal pertama kali ditimbang diperiksa adalah sembahyang. Apabila sembahyang sempurna, amalan lain kada diterima saja. Tapi apabila sembahyangnya kurang, walaupun amal lain kada, otomatis ditolak. Itulah amal ibadah dan Allah Ta'ala muliakan melalui Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang belum sampai ke pengertian. Mudah-mudahan ada faedah, ada manfaatnya lawan yang sebenarnya yang belum sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu lawan kita. Ya. Mungkin itu aja, Pak. Nah, wa'alaikum. Yang sini aja dulu karena sampai sudah jamnya. Jam 10 Pak, jam 11 lah. Mungkin sini aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.